Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikumkan tentang pengujian kesetimbangan Hardy-Weinberg. Pada praktikum kali ini mempunyai dua tujuan, yaitu yang pertama mempelajari dan memahami hukum Hardy-Weinberg, hukum kesetimbangan Hardy-Weinberg, dan yang kedua yaitu menguji kesetimbangan hukum Hardy-Weinberg dengan menghitung frekuensi alel dan frekuensi genotip. Kemudian alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu dua kertas yang berbeda warnanya, yaitu kertas yang warna merah digunakan sebagai simbol alel dominan atau A besar, sedangkan kertas warna putih digunakan untuk simbol alel resesif atau A kecil. Kemudian alat dan bahan yang kedua yaitu ada alat tulis. Nah, sebelum kita mulai praktikum, terlebih dahulu kita gunting atau kita potong kertas ini menjadi kecil-kecil sebagai pengganti kancing genetika. Kita gunakan kertas ini dengan perbandingan 2:3. 2 untuk resesif dan 3 untuk dominan. Kemudian setelah kertasnya dipotong menjadi lebih kecil, kita siapkan dua wadah. Ini dua wadah biru sebagai wadah jantan dan wadah kuning sebagai wadah betina. Kemudian siapkan lagi 3 wadah untuk alel AA, yang kotak kedua untuk alel A besar A kecil, kotak ketiga untuk alel A kecil A kecil. Setelah itu kita masukkan kertas ini dengan perbandingan 2:3, 2 untuk alel resesif dan 3 untuk alel dominan. Masukkan dua kertas warna ini ke dalam wadah jantan. Kemudian masukkan kertas lainnya ke wadah betina. Setelah itu kita kocok. Kemudian tanpa melihat wadah, kita ambil satu dari kotak betina dan satu dari kotak jantan. Setelah itu kita lihat, kemudian masukkan ke dalam wadah yang kita dapat. Lakukan pengambilan ini sampai dengan 100 kali. Artinya kita melakukan 2 kali percobaan.
Nah, ini adalah hasil pada percobaan pertama. Alel A besar A besar mendapat 19, A besar A kecil 22, dan A kecil 9. Kemudian setelah perlakuan 1 selesai, kemudian lakukan pengambilan kedua. Kemudian setelah pengambilan pertama selesai, kemudian selanjutnya lakukan pengambilan yang kedua. Masukkan kertas 2:3, 3 untuk kertas alel dominan atau A ke dalam wadah jantan, dan 2 untuk alel resesif kemudian aduk dan mengambil satu kertas dari kotak jantan dan satu kertas dari kotak betina tanpa melihat ke dalam kotak. Ini kertas yang didapat A besar, maka masuk ke dalam kotak ini. Yang didapat A besar dan A kecil masuk ke dalam kotak kedua. Ini adalah hasil percobaan kedua yang telah dilakukan tadi. Untuk alel A besar mendapat 17, A besar A kecil 26, dan A kecil 7. Percobaan kedua ini dilakukan untuk kita mendapatkan 100 individu baru. Jadi dilakukan 2 kali percobaan atau pengambilan. Nah, kan tadi setelah semua percobaan telah dilakukan, hasil percobaan tadi ditulis pada kertas. Kita melakukan 2 kali percobaan untuk mendapatkan 100 individu baru. Pada percobaan pertama, jumlah seluruh kancing genetika yang dibuat percobaan itu kan 50. Nah, pada percobaan kedua juga 50. Jadi kita mendapatkan 100. Tujuan kita melakukan percobaan 2 kali ini untuk mendapatkan 100 individu baru. Nah, pada percobaan pertama alel A besar yang didapatkan sebanyak 19, alel A besar A kecil sebanyak 22, dan alel A kecil sebanyak 9. Nah, kemudian pada percobaan kedua, alel A besar yang didapat itu 17, alel A besar A kecil itu 26, dan alel A kecil 7. Nah, untuk memudahkan
kita dalam menghitung ke dalam C-square, kita buat terlebih dahulu tabel ini. Nah, pada tabel ini tuh terdapat pasangan gamet, tali, jumlah, dan frekuensi. Pasangan gamet yang didapatkan alel A besar yang jumlahnya itu 36. Nah, jumlah ini itu didapat dari 2 kali percobaan tadi. Jadi percobaan pertama pada alel A besar yang didapat pada percobaan pertama dan alel A besar yang didapat pada percobaan kedua tadi itu dijumlah. Jadi 19 ditambah 17 hasilnya 36. Kemudian yang alel A besar A kecil ini juga sama caranya seperti tadi. Jadi pada percobaan pertama dan kedua, alel A besar A kecil yang didapat itu dijumlah 22 ditambah 26 hasilnya 48. Nah, sama juga dengan alel resesif atau alel A kecil. Pada percobaan pertama dan kedua dijumlah, yaitu 9 ditambah 7 hasilnya 16 sehingga didapatkan jumlah 100 individu baru. Nah, kemudian ini ada frekuensi di sini berarti ditulis 36%, 48%, dan 16%, dan frekuensi pada ketiga alel ini dijumlah seluruhnya menjadi 100% sehingga mendapatkan 100 individu baru. Nah, setelah perhitungan ini kemudian kita masuk ke perhitungan C-square. Sebelum kita menghitung X kuadrat hitung atau untuk mengetahui C-square, kita lebih dulu menghitung frekuensi alel dominan dan alel resesif. Nah, di sini frekuensi alel itu rumusnya jumlah genotip menghitung frekuensi alel dominan ini rumusnya jumlah fenotip A besar ditambah setengah dari jumlah genotip A besar A kecil dibagi total. Total di sini tuh total individu yang didapat, berarti kan 100%. Nah, jumlah genotip AA tadi kan 36. Jadi ditulis di sini 36 ditambah setengah dari jumlah genotip AA. Genotip AA tadi kan 48. Jadi setengah dari 48 adalah 24. Kemudian 36 ditambah 24 dibagi 100 hasilnya 0,6. Kemudian dihitung juga frekuensi alel resesif. Rumusnya jumlah genotip resesif tadi kan AA, jadi jumlah resesif tadi kan 16, jadi ditulis 16 dan setengah jumlah genotip A besar A kecil 24 dibagi totalnya 100, jadi 16 ditambah 24 dibagi 100 hasilnya 0,4. Kemudian untuk memudahkan kita dalam menghitung C-square, dibuat tabel ini. Tabel ini tuh ada alel dominan dan resesif, kemudian ada F0 atau frekuensi yang dihitung pada alel dominan dan alel resesif. Terus ini ada frekuensi harapan atau FH. Frekuensi harapan ini kan tadi menggunakan perbandingan 2:3. Jadi di dalam tabel ini diisi untuk alel dominan 3 dan untuk alel resesif 2. Kemudian ada F0 dikurangi FH, kemudian ada nilai mutlak F0 dikurangi FH kuadrat, terus dia ada X kuadrat. Nah, untuk F0 alel dominan ini kita masukkan nilai yang didapat pada frekuensi alel yang tadi telah dihitung, berarti untuk F0 alel dominan 0,6, untuk alel resesif F0 alel resesif 0,4. FH ini kan tadi sudah dijelaskan bahwa FH ini didapat dari perbandingan yang kita lakukan pada percobaan, yaitu 2:3, 2 untuk alel resesif dan 3 untuk alel dominan.
Jadi dimasukkan saja pada tabel FH alel dominan 3, FH alel resesif 2. Kemudian F0 dikurangi FH, jadi 0,6 dikurangi 3 hasilnya min 2,4. Nah, terus F0 dikurangi FH untuk alel resesif berarti 0,4 dikurangi 2 hasilnya min 1,6. Kemudian nilai mutlak ini minnya hilang. Kemudian F0 dikurangi FH ini dikuadratkan jadi 2,4 dikuadratkan hasilnya 5,76. Dan pada alel resesif F0 min FH dikuadratkan hasilnya 2,56, sehingga didapatkan X kuadratnya untuk alel dominan 1,92 dan untuk alel resesif 1,28. Kemudian untuk mendapatkan X kuadrat hitung yang telah didapat itu, X kuadrat alel dominan dan alel resesif ini ditambah hasilnya menjadi 3,20. Nah, selanjutnya untuk mengetahui jika uji yang percobaan yang kita lakukan dengan hukum Hardy square itu diterima atau tidak, kita terlebih dahulu membandingkan dengan X kuadrat hitung yang kita peroleh tadi dibandingkan dengan X kuadrat tabel. Nah, pada di sini kita menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan tidak kepastiannya 0,05. Di sini disebutkan N sama dengan 2, kemudian DF sama dengan N, rumus DF sama dengan N min 1, jadi N-nya dimasukkan menjadi 2 min 1, hasilnya 1, maka X kuadrat tabel yang kita peroleh yang didapat itu 3,84. Nah, X kuadrat tabel 3,84 ini diperoleh dari tabel yang telah disediakan. Cara mencarinya itu kan ini dicari ketidakpastian ini kan 0,05 di dalam tabel, dicari 0,05 yang ada di kolom 1 ditemukan 3,84. Kemudian dibandingkan X kuadrat hitung yang kita peroleh tadi kan X kuadrat itu yang kita peroleh tadi kan 3,20 dibandingkan dengan X kuadrat tabel tadi, sehingga disebutkan bahwa X kuadrat hitung yang kita peroleh tadi kurang dari X kuadrat tabel, yaitu yang jumlahnya itu 3,20 kurang dari 3,84. Jadi HO yang kita lakukan itu diterima. HO yang kita lakukan itu kan diterima karena X kuadrat hitung yang kita peroleh kurang dari X kuadrat tabel tadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah percobaan praktikum yang saya lakukan ini sudah sesuai dengan hukum Hardy-Weinberg, di mana syarat hukum Hardy-Weinberg ini adalah tidak terjadi mutasi, migrasi, atau seleksi alam. Hardy-Weinberg mengatakan bahwa jika terdapat keanekaragaman gen atau alel-alel pada suatu populasi dengan sistem perkawinan acak, maka frekuensi gen dari satu generasi ke generasi berikutnya akan tetap dalam keadaan setimbang atau equilibrium selama tekanan-tekanan lain seperti migrasi, mutasi, dan seleksi alam tidak terjadi. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu jumlah frekuensi alel yang diperoleh pada praktikum tadi, yaitu untuk alel A besar diperoleh jumlah 36, alel A besar A kecil diperoleh jumlah 48, dan alel A besar A kecil diperoleh jumlah 16 dengan frekuensi alel A besar 36%, A besar A kecil 48%, dan
kecil-kecil 16%, sehingga pada percobaan ini didapat 100% individu baru. Sekian percobaan praktikum dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.